Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Mulai akhir Juni 2025 tidak ada lagi kelas BPJS Kesehatan. Pemerintah akan menerapkan rawat inap standar atau KRIS. Penerapan kelas standar dilakukan bertahap dan berikut informasinya. Presiden telah menaikkan belait jaminan kesehatan yang mengganti sistem kelas menjadi kelas rawat inap standar KRIS dalam BPJS Kesehatan. Penerapan fasilitas ruang perawatan dan pelayanan rawat inap standar dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025. Sementara penerapan besaran iuran BPJS akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Kemenkes akan melakukan evaluasi fasilitas ruang perawatan rumah sakit berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Kementerian Keuangan. Tanpa kelas nantinya semua peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan kriteria sama untuk fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap KRIS, di antaranya luas kamar memadai, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, dan kelengkapan tempat tidur. Namun penerapan fasilitas ruang perawatan standar tersebut dikecualikan untuk ruang rawat inap bayi, perawatan intensif, perawatan pasien jiwa, serta perawatan fasilitas khusus. Penghilangan kelas saja berdampak pada tempat tidur di rumah sakit, bukan pada kualitas layanan dan obat. Sebenarnya kalau kita bicara kelas 1, 2, 3 itu tidak berpengaruh pada jaminan kesehatan yang diberikan. Itu hanya berbeda tempat dirawat inapnya saja jika yang bersangkutan itu dirawat di rumah sakit. Tapi kalau berobat ke puskesmas, kemudian berobat jalan di rumah sakit di spesialis itu tidak ada perlakuan yang Data Kemenkes, saat ini sudah ada 10 rumah sakit yang telah melakukan uji coba penerapan KRIS. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penghapusan kelas BPJS Kesehatan ini nampaknya membuat masyarakat sedikit bingung. Nah, sudah bergabung bersama kami Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang Ibu Nadia, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kelas BPJS yang dihapus, ini mekanismenya seperti apa? Nampaknya masyarakat banyak yang bertanya-tanya, Bu Nadia. Ya, jadi sebenarnya mengenai kelas standar pelayanan ini sudah ada ya sejak artinya dari Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional. Jadi memang sudah harus ada kelas perawatan yang standar. Bahkan juga di aturan sudah diatur bahwa yang namanya kelas standar pelayanan itu di rumah sakit pemerintah itu harus minimal 60%. Sementara di rumah sakit swasta itu minimal 40%. Dan ini adalah hak daripada peserta asuransi ya, artinya siapapun yang mengakses layanan kesehatan, termasuk juga peserta BPJS. Baik, terkait dengan iuran ini juga memiliki sebuah bahasa ataupun mungkin pertanyaan yang ada di benak masyarakat. Iurannya nanti akan seperti apa, Bu Nadia? Ya, kalau sampai tahap saat ini kita sedang menyiapkan mengenai kelas layanan perawatan ya. Jadi yang mungkin perlu dipahami adalah kalau dulu kita kalau mengikuti BPJS itu kan membayar iurannya berdasarkan kelas ya. Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Nah, ini dengan adanya Perpres yang baru, kelas ini dihapus. Jadi hanya akan ada satu jenis iuran pembayaran dan juga layanan daripada perawatan ataupun kamar layanan untuk rawat inap itu hanya ada satu kelas. Nah, sementara kalau yang lain itu sebenarnya tidak ada perubahan, Mas Vicky. Nah, mengenai perhitungan iuran ini nanti akan kita bahas bersama ya, karena kita tahu bahwa untuk penetapan Perpres ini kita masih ada waktu sampai dengan 30 Juni 2025. Karena dengan adanya kelas rawat inap standar ini sebenarnya adalah suatu perbaikan mutu layanan. Kenapa? Karena satu, ada 12 kriteria yang harus dipenuhi dalam kelas rawat inap standar ini. Baik, artinya secara besaran belum diketahui, tapi kemungkinan akan lebih besar dibandingkan dengan besaran iuran yang selama ini diterapkan untuk kelas 1? Atau seperti apa, Bu Nadia?
Nah, nanti kita akan bahas ya, karena kita belum tahu, karena perlu menghitung kembali ya, supaya jangan sampai juga nanti misalnya ada faktor defisit dari BPJS, itu akan memperbesar kondisi-kondisi seperti itu. Tapi yang penting yang sekarang kita siapkan adalah bagaimana kelas rawat inap tadi memenuhi kriteria. Karena kalau kita bicara misalnya kelas 3, banyak sekali rumah sakit yang menyediakan ruang rawat inap kelas 3 itu misalnya 10 orang atau 10 tempat tidur. Terus kamar mandinya di luar, jadi tidak berada di dalam ruang perawatan. Baik. Kemudian kalau perlu oksigen, perlu tabung-tabung. Nah, itu yang Baik. kita perbaiki, Mas Wiki. Baik, semoga ini kemudian menjadi sebuah informasi yang berguna untuk masyarakat. Ibu Siti Nardia Tarmizi atas waktunya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Seputar News Siang RCTI.